Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fat Abdu Goni Ujalaminda, NIM 1952111363 dari kelas MBS 5C akan menjelaskan hasil kerja dari saya sendiri, yaitu manajemen pengambilan keputusan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Kata keputusan berarti menentukan, mengakhiri, menyelesaikan, mengatasi. Keputusan adalah pengakhiran daripada proses pemikiran tentang apa yang dianggap sebagai masalah, sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan daripada yang dikehendaki, direncanakan, atau dituju dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif pemecahannya. Dikutip dari Atmo Sudirjo. Dapat diartikan pula bahwa pengambilan keputusan adalah memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang dirumuskan. Keputusan itu harus bersifat fleksibel, analitis, dan mungkin untuk dilaksanakan dengan dorongan sarana prasarana dan sumber daya yang tersedia, berupa manusia dan material. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contoh, keputusan pemesanan barang, keputusan penagihan piutang, dan lain sebagainya. Yang kedua, keputusan setengah terstruktur. Keputusan setengah terstruktur adalah keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Contoh, keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih, keputusan alokasi dana promosi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Contoh, keputusan untuk membuang bahan produksi ketika terjadi pencemaran bahan baku yang tiba-tiba terjadi. Materi kedua yaitu manajemen sains. Pengertian manajemen sains. Manajemen sains adalah suatu ilmu yang menggunakan aplikasi matematika dalam penyelesaian masalah yang dihadapi seorang manajer yang dijelaskan sebagai filosofi dan logika untuk melakukan pemecahan masalah tersebut. Teknik manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Terdapat 4 teknik yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan menggunakan manajemen sains, yaitu program linear, teknik probabilitas, teknik jaringan, dan teknik yang lain. Langkah-langkah metode ilmiah dalam manajemen sains. Yang pertama, yaitu melakukan observasi. Maksudnya, mengenali dan mempelajari masalah-masalah yang dialami organisasi atau perusahaan agar masalah tersebut dapat dikenali dan bisa diantisipasi sebelumnya. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Maksudnya, masalah harus dapat didefinisikan dan dijabarkan dengan singkat, tepat, dan jelas. Visi misi perusahaan akan sangat membantu dalam mengetahui masalah yang sedang terjadi. Yang ketiga, membuat permodelan. Suatu permodelan secara manajemen sains yang tepat harus dibuat yang merupakan penyajian ringkas untuk menggambarkan masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat, menentukan solusi. Maksudnya, pemecahan masalah bisa dilakukan dengan program linear seperti metode grafis, simplex, transportasi, penugasan, dan lain-lain. Yang kelima, melakukan perhitungan untuk mendapatkan solusi. Ada kalanya satu model manajemen sains tidak memungkinkan mendapatkan solusi optimal, maka harus digunakan pemodelan yang lainnya agar benar-benar mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya, kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Teknik sains manajemen memberikan informasi yang dapat membantu manajer dalam membuat keputusan. Dalam membuat keputusan yang pokok, manajer informasi yang diperoleh
harus menggabungkan informasi yang diperoleh dengan keahlian dan pengalamannya. Sains manajemen adalah proses yang terus-menerus. Umpan balik model bisa memodifikasi model awal. Contoh real management science dalam pengambilan keputusan. Secara historis, model ilmu manajemen yang telah diterapkan pada solusi jenis masalah tertentu. Misalnya model antrian digunakan untuk menganalisis sistem antrian tertentu di toko atau bank. Namun, evolusi komputer dan teknologi informasi yang telah memungkinkan pengembangan sistem komputer yang luas yang menggabungkan beberapa model ilmu manajemen dan teknik solusi untuk mengatasi masalah organisasi yang lebih kompleks dan saling terkait. Sebuah sistem pendukung keputusan atau DSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan mengatasi masalah kompleks yang melintasi berbagai bagian organisasi dan operasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah ucapan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.